Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Sopan Adrianto SEMM MPD. Izinkan saya menyampaikan rancangan penulisan buku dengan judul Manajemen Sekolah dan Kepemimpinannya. Outline dari buku tersebut adalah terdiri dari kata pengantar. Dalam kata pengantar akan dibahas secara umum tentang pendidikan nasional di era globalisasi seperti saat ini. Dituntut untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan di tengah arus reformasi dan pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini mengingat bahwa betapa rendahnya mutu pendidikan nasional baik akademik maupun non-akademik, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Masyarakat pada dasarnya telah menyadari bahwa mutu pendidikan sudah menjadi prioritas untuk dapat diwujudkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah dapat diwujudkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah telah melakukan berbagai usaha untuk mencapai peningkatan mutu pendidikan pada setiap satuan pendidikan secara nasional, diantaranya melalui peningkatan manajemen sekolah dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah atau MBS. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa otonomi pendidikan berasaskan desentralisasi dengan pendekatan MBS. Pendekatan MBS dimaksudkan untuk menumbuhkan kemandirian dan kreativitas kepemimpinan kepala sekolah yang kuat dan efektif. Kepemimpinan dalam melakukan MBS adalah salah satu bentuk alternatif sebagai kebijakan desentralisasi pendidikan. Kepemimpinan sekolah berpotensi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, efisiensi, serta melahirkan manajemen yang bertumpu di tingkat sekolah. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan otonomi sekolah dalam mengelola sekolah dan menciptakan kepala sekolah, guru, dan administrator profesional. Kesuksesan untuk memperoleh mutu pendidikan yang baik tergantung pada kepemimpinan yang kuat dari masing-masing kepala sekolah. Oleh karena itu, kepala sekolah merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong sekolah untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah melalui program-program yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap. Maka dari itu, penulis berusaha mengkaji tentang manajemen berbasis sekolah dan kepemimpinannya dalam bentuk buku. B. Deskripsi singkat masing-masing bab yang rencana akan ditulis. Yang terdiri dari bab 1. Dalam bab 1 saya memberi judul pemahaman umum tentang manajemen berbasis sekolah dan kepemimpinannya. Dalam bab 1 akan dibahas tentang permasalahan manajemen sekolah sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja sekolah dalam pencapaian tujuan pendidikan baik tujuan nasional dan tujuan kelembagaan, yang hasilnya bisa dilihat dari beberapa faktor sebagai indikator kinerja yang berhasil dicapai oleh sekolah. Kepala sekolah dituntut untuk mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengelola berbagai komponen sekolah untuk mencapai tujuan sekolah yang dirumuskan kepala sekolah, menunjukkan fungsinya sebagai dua peran besar, yaitu peran sebagai manajer dan peran sebagai pemimpin. Berdasarkan uraian di atas secara rinci dalam bab ini akan dibahas tentang pemahaman umum tentang manajemen berbasis sekolah, kepemimpinannya, yaitu tentang konsep manajemen sekolah, konsep manajemen berbasis sekolah, dan konsep manajemen kepemimpinan pendidikan di sekolah. Bab 2, saya beri judul bab 2 yaitu pengertian pokok manajemen berbasis sekolah dan kepemimpinannya. Dalam bab 2 ini akan dibahas manajemen sekolah sebagai terjemahan dari school management, yaitu suatu pendekatan politik yang bertujuan untuk merancang kembali pengelolaan sekolah dengan memberikan kekuasaan kepada kepala sekolah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan kinerja sekolah yang mencakup guru, siswa, kepala sekolah,
dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Manajemen sekolah merubah sistem pengambilan keputusan dan manajemen ke setiap pihak yang berkepentingan di tingkat lokal atau saya sebut local stakeholder. Secara terperinci dalam bab ini akan dibahas bagaimana pengertian manajemen secara umum, serta pengertian kepemimpinan dan kepala sekolah, pengertian manajemen sekolah, tujuan manajemen sekolah, fungsi manajemen sekolah, tugas dan fungsi kepala sekolah, serta akan dibahas juga tentang bagaimana kompetensi kepala sekolah di dalam pengelolaan sekolah dengan menggunakan berbagai teknik analisis strategis untuk menghadapi tantangan pendidikan di masa yang akan datang. Juga akan dibahas tentang pengertian pembelajaran abad 21. Kemudian bab 3 saya beri judul manajemen berbasis sekolah dan kepemimpinannya sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan. Di dalam bab 3 ini akan dibahas permasalahan perkembangan dunia pendidikan dari tahun ke tahun yang terus mengalami perubahan secara cepat dan dinamis, menyebabkan transformasi dari masyarakat pertanian ke masyarakat industri. Dengan lebih banyak kemajuan dalam teknologi informasi dan inovasi yang dinamakan sebagai era ekonomi 4.0. Hal ini seiring dengan tantangan dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing di era global. Akibatnya, kebutuhan pendidikan dan metode pembelajaran juga akan berubah secara drastis. Secara terperinci dalam bab ini akan dibahas pendidikan yang dihadapi bangsa Indonesia, yaitu rendahnya kualitas pendidikan pada setiap jenjang yang merupakan dampak dari revolusi industri 4.0. Peningkatan mutu pendidikan sangat monumental dalam sejarah pendidikan di Indonesia, di mana otoritas pendidikan yang sangat besar diberikan langsung pada sekolah. Sekolah bisa mengembangkan inovasinya dalam pelaksanaan pembelajaran. Sekolah diberi kewenangan untuk menetapkan kebijakan sendiri dengan mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah. Kemudian bab 4. Dalam bab 4 saya berencana dalam bab 4 ini menulis tentang manajemen kepala sekolah dalam rangka meningkatkan kompetensi guru. Dalam bab 4 ini akan dibahas masalah keberhasilan dalam dunia pendidikan dapat diukur dari berbagai aspek, mulai dari kualitas murid, kualitas pendidik, suasana lingkungan sekolah, sampai sistem administrasi sekolah. Akan tetapi faktor utama yang paling mempengaruhi dinamika pendidikan di sekolah adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas berjalannya mutu pendidikan. Dalam hal ini adalah kepala sekolah. Kepala sekolah adalah seorang manajer yang mengatur semua kegiatan pendidikan di sekolah tersebut, mulai dari kegiatan akademik, kegiatan non-akademik, bahkan sampai bimbingan profesional tenaga pendidik. Profesionalisme guru dalam mengajar memang tidak hanya bergantung pada kepala sekolah saja, namun peran kepala sekolah dalam membimbing profesionalisme guru tidak bisa dianggap remeh. Kepala sekolah sebagai pemimpin lembaga pendidikan harus mampu melakukan manajemen kepemimpinannya dengan baik. Kesuksesan kepemimpinan kepala sekolah dalam aktivitasnya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat menunjang untuk berhasilnya suatu kepemimpinan. Oleh sebab itu, suatu tujuan akan tercapai apabila terjadinya keharmonisan dalam hubungan dan atau interaksi yang baik antara atasan dengan bawahan. Di samping dipengaruhi oleh latar belakang yang dimiliki pemimpin, seperti motivasi diri untuk berprestasi, kedewasaan, dan keleluasaan dalam hubungan sosial dengan sikap-sikap hubungan yang manusiawi. Kemudian bab 5 yaitu tentang manajemen kepala sekolah dalam menerapkan supervisi dan penilaian kinerja guru. Dalam bab 5 ini akan dibahas bagaimana kepala sekolah sebagai supervisor diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dengan melakukan supervisi terhadap proses pembelajaran guru di kelas, karena mengembangkan kompetensi guru tidak hanya ditekankan pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan mengajar guru saja, melainkan juga
pada peningkatan komitmen, kemauan atau motivasi guru. Dengan meningkatkan kemampuan dan motivasi kerja guru, kualitas akademik juga akan meningkat. Tanggung jawab pelaksanaan supervisi di sekolah adalah kepala sekolah. Oleh karena itu, kepala sekolah harus memiliki kompetensi supervisi akademik. Inti dari kegiatan supervisi adalah membantu guru dan berbeda dengan penilaian kinerja guru. Meskipun di dalam supervisi akademik ada penilaian, dalam supervisi akademik menilai unjuk kerja guru dalam mengelola proses pembelajaran merupakan salah satu kegiatan yang tidak bisa dihindarkan prosesnya. Bab 6. Bab 6 adalah manajemen keuangan sekolah dan strategi pengelolaan keuangan. Dalam bab 6 ini akan dibahas masalah manajemen keuangan sebagai salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut serta menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Dalam manajemen keuangan di sekolah dimulai dengan perencanaan anggaran sampai dengan pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan. Kemudian dalam bab 7 ini manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Dalam bab 7 akan dibahas tentang elemen penting yang mendukung dan memfasilitasi seluruh rencana sekolah agar dapat dilaksanakan adalah sarana dan prasarana. Pada proses pendidikan, keberadaan sarana dan prasarana mutlak dibutuhkan. Proses pendidikan akan mengalami kesulitan yang serius tanpa adanya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana berperan sebagai pendukung kualitas pendidikan yang selanjutnya dijadikan sebagai standar sekolah atau sebuah instansi. Kemampuan peserta didik dalam belajar juga dipengaruhi oleh sarana dan prasarana sebagai penunjang kualitas belajar peserta didik. Oleh karena itu, pengelolaan yang baik terhadap sarana dan prasarana sangat dibutuhkan, yaitu pengelolaan yang dinamis serta sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan suatu lembaga pendidikan. Kemudian bab 8, yaitu manajemen pengelolaan kurikulum dalam membentuk kompetensi abad 21. Dalam bab ini akan dibahas gelombang peradaban keempat yang saat ini dikenal dengan era 4.0, memaksa kita menyesuaikan seluruh kerangka sendi dan perangkat kerja pada setiap segmen kehidupan, termasuk pengelolaan sekolah. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat pesat menuntut kepala sekolah untuk mengembangkan kompetensinya secara berkelanjutan. Inovasi menjadi kunci paling utama di era industri 4.0 yang menuntut kepala sekolah membentuk peserta didik memiliki kompetensi abad 21 yang mampu berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan inovatif. Kemudian bab 9 yaitu tentang manajemen pengelolaan peserta didik untuk mengoptimalkan potensi siswa. Pada bab 9 ini akan dibahas pengelolaan peserta didik termasuk salah satu substansi pengelolaan pendidikan dan menduduki posisi strategis karena merupakan pusat layanan pendidikan. Berbagai macam kegiatan baik yang berada di dalam maupun di luar institusi persekolahan tertuju kepada peserta didik. Semua kegiatan pendidikan yaitu yang berkenaan dengan manajemen akademik, layanan pendukung akademik, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana prasarana, dan hubungan sekolah dengan masyarakat. Kemudian bab 10 yaitu penutup. Jadi rencana buku ini disusun dalam 10 bab. Nah, untuk yang terakhir adalah bab 10. Pada bab 10 akan dibahas alasan kenapa buku manajemen sekolah dan kepemimpinannya ditulis dan kepada siapa buku tersebut ditujukan. Identitas dalam buku mencakup judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan ukuran buku. Kemudian daftar pustaka, ya, yang C ini daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka dalam buku ini akan menggunakan penulisan daftar pustaka Harper APA style atau gaya penulisan daftar pustaka menurut American Psychological Association
Nah, itulah rencana penulisan buku yang rencana saya rencanakan, terdiri dari 10 bab. Mudah-mudahan bisa terwujud dan terlaksana dengan baik. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.